Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, selamat bertemu. Dan Ibu ucapkan selamat bergabung sebagai keluarga besar SMPN 166 Jakarta. Untuk siswa SMPN 166 Jakarta, khususnya kelas 7. Karena keterbatasan kita pada tahun ini dikarenakan adanya pandemi corona, maka MPLS kita diadakan secara daring. Nah, hari ini kalian akan mengenal istilah yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Sebelum memulai, maka Ibu perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Eli Dwi Ardianti. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hal yang mendasar. Sementara wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan sekolah. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kalian sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian unsur-unsur wiyata mandala terdiri dari sekolah, kepala sekolah, kemudian guru dan orang tua siswa yang harus menjalin kerjasama secara erat. Kemudian yang keempat adalah warga sekolah, baik yang di dalam maupun yang di luar sekolah. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta kemampuan berkarya. Sementara fungsi sekolah merupakan tempat masyarakat untuk belajar yang memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru serta pengelola pendidikan dan siswa dalam proses belajar mengajar, tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat pembelajar, bahwa satu, adabnya guru dan siswa. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, bukan hanya intelektual saja, namun juga sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bahkan sampai pengalaman hidup yang sungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah pembimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang merata bagi seluruh stakeholder yang berada di sekolah. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya untuk mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Sekolah diperuntukkan sebagai tempat proses belajar dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu untuk ajang promosi atau penjualan produk-produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Dua, tempat lingkungan bebas merokok bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, penyebaran aliran sesat. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Kemudian, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Satu, bahwa sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan sekolah sebagai tujuan dan fungsinya
Maka perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Kemudian pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi atau penemuan para ahli. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, dan mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah, bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah, tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah. Kemudian yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik sarana prasarananya, peraturan, tata tertib, serta lain-lain. Dan yang keempat, mengadakan pertemuan baik secara rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Kemudian, mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, maka kita perlu mengadakan upaya penanggulangan secara dini dalam setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah upaya represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar aturan-aturan dan tata tertib sekolah. Tindakan preventif contohnya adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah, membentuk jaring-jaring pengawasan dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Contoh tindakan represif yang dilakukan seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terhadap pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas lingkungan sekolah, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Oke, demikian materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga dapat dijadikan pedoman untuk kalian mencintai SMP Negeri 166 Jakarta. Akhir kata dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.